Darling, you send me. Darling, you send me. Hai adik-adik mahasiswa, perkenalkan saya Nathanael, biasa dipanggil Pak NPT, menyelesaikan pendidikan S1-nya itu di ITB di bawah bimbingan Pak Filino waktu itu, almarhum. Bidang yang saya tekuni waktu itu penelitiannya adalah pemanas air surya, labnya ada di Lab Surya, sekarang gedung PPTI. Nah, saya masuk angkatan 78 waktu itu, lulus sekitar tahun 1983, 84 sekitar itu kira-kira. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan S2 pasca sarjana, kemudian S3 di universitas yang sama, yaitu di Amerika, di Minnesota tepatnya. Kami menyebutnya U of M, University of Minnesota, itu kampusnya ada di Minneapolis. Nah, bidang yang saya tekuni waktu itu untuk master saya mempelajari fluid ice bath, kemudian untuk program doktornya PhD saya meneliti mengenai plasma. Nah, mungkin beberapa belum jelas plasma, secara singkat saya sampaikan. Plasma itu adalah campuran antara gas-gas terion, elektron, dan juga molekul dan beberapa atom. Nah, saya meneliti di situ, tapi bidangnya konversi energi, spesifiknya perpindahan panas. Nah, saya menjadi dosen sejak lulus, jadi langsung bergabung dengan ITB, sempat berhenti sebentar, melanjutkan pendidikan, S2, S3, kemudian kembali lagi. Mata kuliah yang saya ampu sejak itu dan sampai sekarang sebetulnya yang praktis terus-menerus adalah termodinamika. Di samping itu, mata kuliah lain seperti perpindahan panas dan juga banyak matematik terapan dengan nama yang bermacam-macam. Kalau menyangkut tugas sarjana, saya membimbing tugas sarjana di bidang konversi energi, tentu aja sesuai dengan bidang yang saya minati dan juga latar belakang pendidikan saya. Khususnya belakangan ini dalam kondisi yang seperti ini lebih banyak ke arah modeling dengan menggunakan CFD. Jadi menggunakan software kebanyakan. Sebelumnya zaman-zaman dulu di mana kita masih sangat leluasa melakukan penelitian dengan eksperimen. Banyak saya juga ikut terlibat di dalam penelitian-penelitian yang banyak melibatkan teknik pendingin. Kami juga waktu itu bersama-sama dengan almarhum Pak Aryadi Suwono dan Pak Ari Darmawan Pasek mengembangkan refrigeran true carbon, dan jadi saat-saat itu kami banyak melakukan penelitian-penelitian di bidang teknik pendingin, khususnya pengembangan refrigeran itu. Kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana yang akhir-akhir ini memang karena kondisi seperti ini, kita sangat sulit melakukan percobaan. Mahasiswa tersebar-sebar di kampung halaman masing-masing, sehingga kami banyak melakukan bimbingan atau tugas proyek-proyek tugas sarjana ya, tepatnya sekarang, itu menyangkut masalah modeling seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, bidang modeling itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Tentu aja yang saya tekuni selama ini kebanyakan adalah bidang konversi energi tentu saja ya, seperti perpindahan panas, aliran feeder, dan aplikasi-aplikasinya. Oke, mengenai topik-topik di bidang CFD itu sebetulnya banyak sekali, aplikasi-aplikasinya sangat luas. Mungkin di sini saya berikan beberapa contohnya, dari yang sederhana mungkin sampai yang agak kompleks. Ya. Mungkin yang cukup sederhana, misalkan saja kita menghitung atau meneliti bagaimana sih pengaruh kontur mobil terhadap tahanan drag ya, atau tahanan hambatan aliran udara di sekitarnya dalam hal ini. Itu bisa dilakukan dengan CFD. Jadi misalnya untuk topik ini ada beberapa mahasiswa bimbingan saya yang sudah melakukan penelitian-penelitian itu mencoba menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari terkait dengan mekanika fluida, misalnya bagaimana pengaruh bentuk suatu kendaraan, dalam hal ini mobil, terhadap drag. Ya. Jadi dia menghitung dengan menggunakan CFD, menghitung tahanan drag yang terjadi pada suatu bentuk kendaraan yang standar. Kemudian si mahasiswa itu meneliti kira-kira faktor-faktor apa yang bisa diimprove, diperbaiki agar supaya drag yang dihasilkan itu bisa berkurang. Seperti yang Anda ketahui, semakin suatu benda itu bersifat atau berbentuk aerodinamis, tentu aja drag itu akan menurun. Dan itu bisa dilihat dengan CFD itu, bisa dilihat aliran udara di sekitar kontur kendaraan itu seperti apa. Nah, itu bisa dimanipulasi, misalkan dengan memberikan spoiler sehingga arah aliran udara terutama di
di daerah belakang kendaraan itu bisa diatur sedemikian rupa sehingga daerah wake itu, aliran udara itu bisa mengecil sehingga drag itu bisa turun. Nah, itu salah satu. Aplikasi yang lain itu bisa juga misalnya kita ingin menempatkan unit air conditioner, ya, jadi unit AC di dalam suatu ruangan, kita bisa melakukan simulasi penempatannya itu di sebelah mana supaya aliran yang dihasilkan dari AC itu bisa merata ke dalam ruang itu. Nah, itu sangat bisa dilakukan. Dan juga dalam perhitungan-perhitungan yang lain, aplikasi CFD misalnya dalam tahap pengembangan turbin. Kenapa CFD ini begitu penting sebetulnya? Karena dengan CFD itu kita bisa melihat lebih detail gambaran melalui istilahnya adalah post processing atau pengolahan hasil, sehingga kita bisa melihat dalam bentuk visualisasi. Jadi ada gambar-gambar atau peta-peta atau kontur-kontur yang kita bisa melihat distribusi tekanan, distribusi kecepatan, atau distribusi temperatur. Nah, dengan mempelajari hal-hal tersebut, kita bisa mengerti lebih detail apa yang terjadi ketika suatu proses berlangsung. Nah, kira-kira seperti itu terkait dengan CFD. Nah, beberapa hal yang sudah kami lakukan di waktu yang lalu, misalnya juga kita bisa meneliti bagaimana perpindahan panas di sekitar berkas pipa. Nah, aplikasi ini banyak diterapkan misalnya pada pembangkit atau pada reaktor nuklir secara umum, di mana pada reaktor nuklir itu ada bahan bakar nuklir yang biasanya dikemas dalam paket-paket yang berbentuk padatan, entah itu dalam bentuk silinder yang tersusun posisi-posisi tertentu, dan ada vida-vida pendingin untuk media transportasi energi panasnya di sekitarnya. Atau bisa juga bahan bakarnya berbentuk plat-plat yang dijajarkan dalam kondisi yang cukup rapat. Di antaranya ada aliran vida. Pada konfigurasi seperti ini, juga CFD bisa melihat apa yang terjadi di situ. Sehingga bisa dicari misalnya jarak antar padatan yang optimal dan sebagainya. Jadi tergantung kebutuhan yang ingin dicapai apa, nah itu kita mempunyai kesempatan untuk melihat lebih detail. Itu garis besarnya. Oke, dalam jangka waktu dekat ini dan ke depan itu ada beberapa proyek yang sedang berjalan saat ini. Kami artinya kebetulan dari mesin itu ada Pak Toto, ada saya, kemudian ada beberapa teman lagi dari Elektro yang mempunyai kerjasama dengan CPI. CPI itu Kopan Pakfon Indonesia, suatu perusahaan yang cukup besar sebetulnya. Bidang usaha dia itu mengolah makanan ternak, membuat pelet-pelet makanan ternak. Spesifiknya kebanyakan adalah untuk ayam sebetulnya, tapi bukan untuk ayam aja, untuk yang lain juga mereka produksi itu. Nah, di dalam pengolahan itu kami mengembangkan apa yang disebut unit pengering jagung yang sifatnya mobile. Jadi di dalam truk. Pada saat ini kami menekuni itu, dan saya pikir di situ ada satu peluang yang cukup menarik sebetulnya untuk kita meneliti bagian untuk pengeringan jagung itu, yaitu bagian pendinginan. Jadi pada saat jagung basah diterima dari petani itu, apa yang dilakukan adalah dilakukan proses pengeringan dulu. Dengan kalau di dalam sistem yang mobil itu adalah melalui satu drum, diproses melalui pemanasan dan sirkulasi udara, kemudian diperolehlah setelah mencapai keringan tertentu, temperaturnya masih cukup, itu tidak bisa langsung begitu aja dimasukkan ke dalam karung-karung untuk dikemas misalnya, tetapi perlu didinginkan. Karena kalau langsung dimasukkan ke wadah, entah karung, entah kontainer, maka akan terjadi kondensasi, karena di sekitarnya itu dia masih mempunyai udara-udara yang lembab. Jadi sambil mendinginkan, lalu membuang udara-udara sekitarnya. Oleh karena itu, setelah proses pengeringan langsung disusul oleh proses pendinginan. Nah, di dalam proses pendinginan itu prinsipnya ada fixed bed yang berjalan dengan conveyor, kemudian didinginkan dengan aliran udara. Nah, disitulah proses yang sangat menarik. Karena apa? Karena tempatnya sangat terbatas. Ini konteksnya adalah mobile corn dryer, artinya unit pengeringnya itu dengan ukuran yang terbatas sehingga muat di dalam suatu kendaraan, dalam hal ini dalam truk. Sehingga tempat yang tersedia untuk cooling melalui pendinginan udara itu sangat-sangat terbatas. Nah, dalam hal ini perlu dilakukan simulasi, misalnya mencari
kondisi yang optimal supaya ketika jagung itu berjalan dari saat keluar drum setelah proses pengeringan sampai ke bagian penampungan akhir untuk dikemas, itu prosesnya berlangsung cukup efektif sampai mendapatkan temperatur yang diinginkan, kemudian dia juga sempat melepas sisa-sisa uap air dan air yang tertahan di jagung itu. Itu merupakan proses yang juga sangat mungkin dilakukan dengan CFD karena kita bisa melihat lebih detail aliran udara apakah bisa terdistribusi secara merata atau tidak di dalam situ. Itu salah satu. Dan saat ini ada pekerjaan lain yang sedang berkembang yang kami juga akan kelihatannya kembangkan melalui simulasi dan penelitian-penelitian dilakukan oleh beberapa mahasiswa secara bertahap, yaitu mencoba mensimulasikan pembakaran co-firing, artinya pembakaran dengan bahan bakar campuran. Ini konteksnya sebetulnya untuk pembangkit. Jadi secara konvensional itu kan seringkali menggunakan bahan bakar batu bara. Ya, sekarang akan dicoba kalau kita mencampur batu bara itu dengan serbuk gergaji misalkan. Ya, artinya biomas dalam bentuk serbuk. Kami ingin mengetahui bagaimana karakteristik pembakaran seperti itu kalau kita mempunyai bahan bakar yang sifatnya campuran. Nah, ini juga persoalan yang sangat menarik. Karena apa? Antara batu bara dengan serbuk gergaji dalam contoh ini misalkan itu mempunyai karakteristik pembakaran yang berbeda, sehingga kalau kita campurkan dengan perbandingan yang tidak sesuai bisa terjadi proses pembakaran itu terganggu. Sebagai contoh misalnya kalau kita masukkan sodasnya atau serbuk gergajinya terlalu banyak, bisa terjadi proses quenching sehingga temperaturnya drop sehingga pembakaran terhenti. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang kita ingin tahu persisnya seperti apa mekanisme pembakaran itu. Karena selama ini apa yang dilakukan lebih kepada pendekatan-pendekatan empirik yang sangat sulit kita mengetahui apa yang terjadi secara detail di dalam proses itu. Namun demikian dengan CFD kita bisa melihat lebih detail, kira-kira seperti itu. Nah, karena ini sekarang tahapnya baru awal, maka tidak mungkin itu diselesaikan sampai tuntas itu oleh satu orang mahasiswa, maka kami rencanakan nanti akan dilakukan proses bertahap. Mula-mula misalnya pembakaran dari batu bara, fuel batu bara dan serbuk gergaji itu mungkin hanya satu channel menyemburkan batu bara pulverize ya dalam hal ini, kemudian sebelahnya serbuk gergaji dengan laju alir yang kita atur-atur. Kemudian bisa juga kita atur posisi geometrinya, jarak antar mereka. Ketika kita sudah punya gambaran, kalau ada katakan sepasang semacam itu, karakteristik pembakarannya gimana, diharapkan kita bisa mempelajari kalau kita punya susunan dalam jumlah yang lebih banyak pembakarnya itu, burnernya itu. Itu kira-kira yang mungkin dalam waktu dekat kami akan terus kembangkan. Terkait dengan pengerjaan tugas akhir, sebenarnya tugas akhir itu kita bisa melihatnya tugas akhir itu sebagai puncak dari pendidikan kita, terutama dalam konteks di teknik mesin ITB ya. Di dalam tahap tugas akhir itu sebenarnya mahasiswa itu menerapkan segala ilmu yang sudah dipelajari selama mereka itu studi. Cuma masalahnya pada saat studi itu kan kebanyakan ilmu itu diterapkan perbagian. Sebagai contoh, misalkan pada saat menggambar, ya diterapkan pada saat menggambar aja, setelah itu di kuliah lain seringkali bahkan dilupakan. Sebenarnya di tugas akhir ini adalah tugas akhir untuk tahap program sarjana, karena untuk tahap magister itu punya nama khusus, tesis, untuk doktor itu disertasi dan sebagainya. Jadi untuk tugas sarjana itu sebetulnya mahasiswa menerapkan seluruh ilmu yang sudah dipelajari itu ke proyek yang dia kerjakan. Nah, disitulah sebetulnya dia bisa mengembangkan segala kemampuannya. Jadi dia mempunyai kebebasan untuk mengusulkan. Setahu saya, boleh dikatakan semua dosen pembimbing itu terbuka untuk usulan-usulan dari mahasiswanya. Jadi kalau Anda misalnya
mengusulkan sesuatu, baik itu dalam hal topik atau setelah mendapat topik dalam pengerjaannya, ya proyek ini sebaiknya dilakukan ini menarik, silahkan diusulkan. Itu sangat baik, positif. Karena apa? Dari sudut mahasiswa pun, mahasiswa ketika mengerjakan sesuatu yang memang idenya sendiri, pasti dia akan melakukan dengan sangat lebih bersemangat, seperti itu. Pada kesempatan ini saya juga ingin menitipkan pesan kepada adik-adik mahasiswa, pada saat mengerjakan tugas sarjana, gunakanlah kesempatan itu untuk mengerahkan segala kemampuannya. Nanti bisa terasa juga, oh bagian ini saya agak lemah, saya perlu tambahkan. Ya. Jadi gunakan itu juga sebagai persiapan untuk nanti berkarir setelah lulus. Pada saat terjun ke masyarakat, melakukan pekerjaan yang sesungguhnya, di situ kondisinya lebih siap lagi. Kira-kira itu, semoga Anda semua sukses di dalam memilih dan mengerjakan tugas sarjana Anda masing-masing. Dan Anda bisa lulus dan menerapkan ilmu sebaik mungkin. Good luck!